Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kelompok 8 kelas inteligensi buatan RB. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Abi Solihan dengan NIM 123140192, Muhammad Fadil Hawari dengan NIM 123140147, dan juga saya sendiri Muhammad Gamal Fajri dengan NIM 123140182. Untuk kali ini kami akan melakukan pembuatan model ANN. Sementara untuk pelatihan dan testing kita menggunakan dataset Incomes of 30,000 USA Citizens yang berisi informasi demografis dan sosial ekonomi warga negara Amerika Serikat. Datasetnya sendiri ini terdiri dari 32.560 baris dan 15 kolom, yang tiap barisnya ini merepresentasikan satu individu. Sedangkan 15 kolom ini merepresentasikan atribut demografis, pekerjaan, serta status ekonomi dari tiap-tiap individu tersebut. Untuk persebaran datasetnya, distribusi datasetnya, yaitu sebagai berikut, sudah dalam bentuk diagram batang. Yang pertama ada work class atau kelas pekerjaannya. Di sini mungkin ada istilah yang membingungkan seperti self-employed not in, yang mana ini artinya self-employed not incorporated, yang berarti dia wira swasta perorangan. Sementara yang incorporated ini biasanya sudah berbentuk perusahaan. Di sini ada education atau pendidikan, ada bachelor's, high school graduate, dan lain-lain. Selanjutnya ada status pernikahan, married to civilian spouse, married spouse absent, dan lain-lain. Yang mana di sini persebaran data dari status pernikahan individu-individu yang ada di dataset tersebut. Terus ada work, yaitu pekerjaannya. Berbeda dengan work class tadi yang lebih seperti kategori, yang ini udah lebih spesifik, baik sales, tech support, dan lain-lain. Selanjutnya ada relationship, yaitu status di hubungannya. Dia sebagai apa dalam suatu hubungan. Seperti di sini misalnya dia husband atau suami, terus tidak dalam keluarga, istri, tidak menikah, dan lain-lain. Terus di sini ada rasnya, karena di sini datasetnya dari warga Amerika Serikat, jadi persebaran datanya bakal mayoritas white, terus ada black lumayan, sisanya lebih sedikit karena memang sesuai persebaran data Amerika Serikatnya sendiri. Selanjutnya ada gendernya, yang di sini dibagi jadi male dan female, dan persebaran datanya sebagai berikut. Selanjutnya ada origin country, meskipun di sini kita dataset dari USA citizens, tapi nggak semuanya kan asalnya dari sana. Maka di sini ada beberapa dari Meksiko, sama ada yang tidak diketahui, ini tanda tanya. Nah, di sini ada kemudian data yang paling penting di sini, data salary-nya, karena di sini yang bakal kita prediksi tiap individunya. Model ANN-nya ini kita latih dan testing itu untuk memprediksi salary dari tiap individunya. Apakah lebih dari $50.000 atau enggak. Jadi di sini data ini bakal menjadi sangat penting karena untuk melabeli apakah hasilnya benar atau enggak, yang nantinya datanya bakal digunain di confusion matrix. Selanjutnya ada age atau umur seperti biasa. Selanjutnya ada final WGT, ini final weight. Di sini tapi bukan berat badan. Weight di sini itu lebih bobot statistik, seperti bobot statistik. Terus ada education 6. Di sini mirip sama education tadi. Biasanya 9 di sini melambangkan high school graduate. Terus di sini ada gain loss, keuntungan kerugian, dan di sini ada work hour, yaitu jam kerja. Di sini bisa dilihat kalau mayoritas jam kerjanya itu di 40 jam per minggu. Di sini jam kerja per minggu. Dan untuk bagian selanjutnya, yaitu pemrosesan data dan lain-lain, akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pemrosesan awal dataset. Nah, langkah yang pertama dalam tahap ini yaitu penghapusan duplikasi dan penanganan missing values. Model akan memeriksa keberadaan data yang duplikat dan nilai yang hilang. Data yang duplikat nantinya akan dihapus untuk menghindari bias pada proses pelatihan model.
Nah, pada data ini tidak terdapat nilai none atau nilai not a number sehingga tidak dilakukan apapun pada data-data tersebut. Selanjutnya yaitu ada penghapusan kolom yang tidak relevan. Kolom yang dimaksud di sini itu adalah sejumlah data yang tidak berkontribusi terhadap tujuan klasifikasi yaitu data race dan data gain and loss. Nah, selanjutnya ada pra-pemrosesan dan pengelompokan fitur. Pada model ini dilakukan pengelompokan terhadap beberapa, itu ada dua pengelompokan. Yang pertama, pengelompokan data kategorikal dan pengelompokan data numerik. Pengelompokan data kategorikal terdiri dari data negara asal, tingkat pendidikan, kelas pekerjaan, status pernikahan, jenis pekerjaan, dan yang terakhir yaitu data hubungan keluarga. Sedangkan pengelompokan data numerik hanya terdiri dari dua jenis data, yaitu data umur dan data jam kerja. Nah, berikut ini merupakan grafik pengelompokan data kategorikal. Di sini terdapat grafik data gender, gaji, negara, pendidikan, work class, marital class, dan ini adalah dua lainnya yang termasuk ke dalam data kategorikal. Nah, ini adalah grafik pengelompokan data numerik yang memang tadi hanya terdapat dua jenis data saja, yaitu data umur dan data jam kerja. Nah, setelah itu model akan memberikan label kepada data kategorikal atau bisa disebut labeling fitur kategorikal. Nah, di sini model akan merepresentasikan data-data yang ada dengan angka. Contohnya adalah data gender female atau perempuan yang direpresentasikan dengan angka 0. Sedangkan data gender male atau laki-laki direpresentasikan dengan angka 1. Begitupun yang lainnya. Setelah itu, model akan melakukan yang namanya splitting data test untuk memastikan bahwa data testing tidak terkontaminasi oleh pemrosesan data training. Data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data train yang berukuran 80% dan juga data test yang berukuran 20%. Pembagian data dilakukan menggunakan fungsi train test split dari library sklearn. Selanjutnya itu ada oversampling kelas minoritas. Nah, di dalam oversampling ini terdapat ketidakseimbangan antara kelas 0 dan 1, sehingga harus dilakukan oversampling menggunakan dan pada model ini oversampling dilakukan dengan menggunakan smoten dengan konfigurasi k-neighbor sama dengan 5. Setelah dilakukan oversampling, nantinya kedua kelas akan seimbang satu sama lain. Nah, berikut ini merupakan grafik oversampling 1 yang dimana kita bisa melihat bahwa terjadi ketidakseimbangan antara kelas 0 dan kelas 1. Dan ini merupakan grafik dari data-data yang telah di oversampling. Bisa disebut juga sebagai grafik oversampling 2. Baik, kita lanjut ke metode dan model learning yang digunakan dalam menangani data imbalance. Di sini saya akan menjelaskan mengenai smote dan smoten. Pada dasarnya, smoten sendiri merupakan generalisasi dari algoritma smote. Jadi, sedangkan smote sendiri adalah teknik oversampling yang bertujuan menangani ketidakseimbangan pada data. Smote bekerja bukan hanya dengan menduplikasi data lama, tetapi dengan membangkitkan sampel sintetis baru dengan cara mengambil sampel kelas minoritas dan mencari kata tangga terdekatnya dalam ruang fitur. Ini dilakukan di sepanjang segmen garis antara sampel kelas minoritas dengan kata tangga terdekatnya. Selanjutnya itu ada smoten. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, smoten merupakan generalisasi dari algoritma smote. Smoten dirancang untuk menangani dataset yang memiliki fitur campuran, yaitu data kontinu dan data nominal. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan modifikasi terhadap perhitungan jarak Euclidean dengan menggunakan penalti median standar deviasi untuk fitur nominal yang berbeda.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya adalah skema eksperimen kami menggunakan ANN. Jadi ANN kami itu terdapat tiga layer, tiga hidden layer. Yang hidden layer pertama itu terdiri dari 512 neuron, yang kedua 128, kemudian yang ketiga 8 neuron. Masing setiap layer itu menggunakan fungsi aktivasi relu. Kemudian untuk lapisan output ada satu neuron dengan fungsi aktivasi sigmoid. Kemudian untuk konfigurasi pelatihan, kita menggunakan fungsi loss BCL loss atau binary cross entropy loss, karena pelatihan model kita adalah untuk klasifikasi biner, bukan klasifikasi multi kategori. Kemudian optimizer yang kami gunakan adalah optimizer Adam yang umum digunakan, dan untuk evaluasi model kami menggunakan confusion matrix supaya lebih terlihat bagaimana performa model terhadap tiap kelas. Kemudian ada proses loop pelatihan, ya seperti pelatihan model ANN pada umumnya. Kita di sini menggunakan 10.000 epoch. Mengapa menggunakan epoch yang sangat banyak? Karena sudah kita tes untuk menggunakan 100 atau sedikit epoch, itu dia modelnya sulit konvergen atau ya masih kurang. Dan juga kita skema pelatihannya tidak menggunakan batch, jadi tidak ada batch, jadi setiap pelatihan dia diiterasi satu-satu. Nah, untuk proses pelatihannya ya seperti pada umumnya, forward pass, habis itu menghitung loss tadi dengan fungsi binary cross entropy loss, habis itu backward pass, dan update bobot berdasarkan Adam optimizer. Kemudian hasil dari pelatihan, ya, hasil pelatihan kami cukup stabil, nah, seperti yang bisa dilihat pada grafik di sini. Ini adalah kurva akurasi. Nah, kurva akurasinya dia tidak ada naik turun yang signifikan, dia stabil naik, dan juga training lossnya juga sama, dia stabil turun. Dan hasil model pada pelatihan dia berhasil sampai skor untuk kedua kelas itu mendapatkan skor yang bagus. Nah, untuk kelas 0 itu dia sekitar 85% benar atau tidak salah klasifikasi, dan kelas 1 dia sekitar 90% benar. Kemudian ada hasil pengujian, ya setelah kita melatih modelnya kami melakukan pengujian pada data tes dan data set tes yang terpisah. Nah, di situ kita mendapat untuk kelas 0 dia berhasil benar sebanyak 83%, sementara untuk kelas 1 dia benar sebanyak 74%. Nah, jika dibandingkan dengan hasil pengujian pada dataset train tadi, nah model ini bisa dianggap tidak overfitting karena skor yang didapatkan antara hasil training dan hasil testing tidak berbeda jauh. Oke, untuk kesimpulannya, jadi dari model yang kami latih, walaupun dia memiliki akurasi sekitar 80,99% secara keseluruhan, namun jika kita lihat pada akurasi tiap kelas, akurasinya itu masih kurang bagus, karena akurasi pada kelas 1 seperti tadi ditunjukkan pada data testing hanya sekitar 74%. Dan masalah ini kemungkinan besar adalah karena dari data yang ada itu memang untuk kelas 1 datanya lebih sedikit daripada kelas 0, sehingga walaupun telah dilakukan oversampling dengan semot NC, namun model masih kesulitan untuk mengeneralisasi kelas 1 dan atau memprediksinya dibandingkan kelas 0 yang memiliki contoh data yang lebih banyak.
Baik, sekian presentasi kami mengenai pembuatan model ANN dengan dataset income of 3,000 USA citizens. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.